Sebelum lanjut ke cerita, Mimin mau disclaimer dulu. Pasti banyak yang nanya nih, Min, kenapa warna gambarnya abu-abu? Min, kenapa ini, kenapa itu, dan bla 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 bla. Oke, Mimin jelasin ini cara Mimin untuk antisipasi agar channel Mimin gak kena strikes. Karena manhwa ini cukup bahaya ya, jadi buat kalian tolong pengertiannya. Kalau misalkan masih banyak yang protes, mungkin Mimin akan ganti cerita manhwanya ke yang lain. Oke lah, cukup sekian dan terima kasih, dan kita langsung ke alur ceritanya. Dengan senyum menyeringai dan tangan terulur, Feng Xiu berkata lantang, "Untuk kali ini, aku akan memberikannya padamu." Gao Peng tampak tidak percaya, sambil mengulang perkataan tadi dengan kebingungan. Gao Peng berkata, "Membawanya? Memberikannya padaku?" Feng Xiu tetap tenang. Ia menatap makhluk itu dan menjelaskan, "Ini adalah monster jenis baru. Semua data dari monster ini belum ada yang mencatatnya." Ia menyeringai pelan, lalu menambahkan dengan nada ringan. Bagaimanapun, Feng Xiu melangkah ke samping, memperlihatkan sosok raksasa bertubuh kerangka dengan cahaya merah menyala di dadanya. "Ini adalah hasil kerja kerasmu. Jadi, kamu berhak untuk membawanya. Bagaimana?" Feng Xiu berdiri di samping Gao Peng, menatapnya tajam. "Apa kamu setuju dengan pendapatku?" tanyanya tenang. Gao Peng terdiam sesaat, matanya melebar penuh keterkejutan. Sambil melihat Red Reaper AP yang telah berevolusi, Gao Peng berkata dalam hati, "Bukannya tidak setuju, malah ini melebihi ekspektasiku." Gao Peng menatap layar holografik yang menampilkan data monster di hadapannya itu. Awalnya, makhluk itu hanyalah monster biasa, namun seiring waktu berevolusi menjadi monster elit. Jika levelnya melebihi 20, ia bahkan bisa langsung naik ke kelas yang lebih tinggi. Gao Peng membaca seksama. Jenis monster Battle Bonded AP, level 11, kelas elit, atribut Yonder Dark, status lemah saat senang, kelemahan atribut cahaya. Tatapannya mengeras. "Tidak," gumamnya dalam hati. Ia melangkah perlahan, menatap makhluk raksasa yang berdiri, diam dalam aura gelap. Ini sudah bisa dikatakan monster kelas epic, karena monster ini adalah jenis yang langka. Zhou menepuk pelan pundak Gao Peng sambil tersenyum geli. "Ya Tuhan, aku bahkan sampai lupa kalau dulunya dia monster Red Reaper AP." Ia menatap monster itu sejenak, lalu mendekatkan wajah ke arah Gao Peng. "Omong-omong, kelihatannya dia ingin pergi bersamamu. Jangan langsung ninggalin kayak mantan, bawa saja dia." Sementara itu, mata si monster menyala dalam semburan api biru, mengeluarkan suara rendah dari tenggorokannya. "Oh, oh." Di sisi lain ruangan, Direktur Li melangkah maju dengan ekspresi serius. "Presdir, ini sudah di luar aturan asosiasi," ujarnya dengan nada tegas. Dengan nada sinis, Direktur Li menoleh ke arah Feng Xiu. "Bukankah peraturan asosiasi menyatakan bahwa monster yang berhasil dievolusikan akan sepenuhnya diberikan ke asosiasi? Bagaimanapun, monster ini sudah dites 6 kali. Kita hanya tidak punya waktu untuk mengevolusikannya saja." Tiba-tiba suara lain terdengar lantang dari belakang. "Itu benar, Presdir." Wang Su melangkah maju dengan ekspresi marah dan telunjuk terarah. "Monster ini seharusnya sudah dieliminasi. Anak ini masih muda. Bagaimana dia bisa mengevolusikan monster yang sudah sekarat?" Presdir itu mengerutkan alis, menatap tajam ke arah monster. "Jadi, untuk mengevolusikan monster itu sampai sejauh ini, aku rasa itu mustahil. Untuk seseorang dengan usia yang sangat muda dan tanpa pengalaman sedikit pun." Wang Su lalu menunjuk tajam dengan ekspresi geram. "Benar, dia pasti berbuat curang." Feng Xiu menoleh dingin, tatapannya tajam. "Curang? Curang seperti apa?" Direktur itu tersenyum tipis. Suaranya terdengar seolah membenarkan diri sendiri. "Ya, mari kita anggap teman kecil itu tidak berbuat curang." Ia mengangkat satu jarinya, menjelaskan dengan nada sok bijak. "Hanya saja, tingkat kesulitan ujian ini sudah melebihi batas pelatih junior." Lalu ia melirik ke arah Gao Peng dengan senyum mengejek. "Atau mungkin saudara kecil ini memakai sesuatu metode dan secara kebetulan berhasil mengevolusikan monsternya." Ia menyimpulkan dengan nada merendahkan. Jadi, hasil ujiannya tidak selevel dengan kualitas dirinya. Kualitas di sini itu contohnya, ada suatu kelompok nih, dan kelompok ini berisi 9 orang pintar dan 1 orang bodoh. Mereka ini atau kelompok ini bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang berharga lewat pengetahuan. Jadi maksudnya mereka ini adu pengetahuan lah singkatnya. Dan singkatnya yang menang itu adalah orang yang bodoh. Dan 9
Orang pintar ini gak setuju dan bilang, ini gak mungkin untuk orang seperti dia bisa menang melawan kita. Kemudian di sini Feng Xiu mempersempit pandangannya. Ekspresinya masih tajam. Oh, jadi maksudmu adalah dia mencuri tikus dari kucing yang buta untuk mengevolusikan, dan karena itu hasilnya dianggap tidak valid. Kemudian, Direktur Li itu kembali berbicara. Kali ini dengan nada lebih lunak namun tetap penuh kepentingan. Bukan tidak sah, hasilnya memang berhasil dan sertifikatnya bisa diberikan. Namun, wajahnya menunjukkan kekhawatiran tersembunyi. Tapi, akibatnya nanti, orang-orang akan mulai mempertanyakan kualitas asosiasi. Ia mengangkat tangannya, menekankan maksudnya, dan untuk monsternya, tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Feng Xiu menyipitkan mata, suara redahnya terdengar seperti desahan penuh curiga. Peraturan, kemudian tawa lantang Feng Xiu menggema di ruangan, seolah menyambut semua yang menganggapnya remeh. Tatapannya dingin, tapi senyumannya tak pudar. Ia menertawakan, bukan karena lelucon, tapi karena betapa dangkalnya pemikiran orang tersebut. Kau benar-benar lucu. Di Chang'an, tak banyak master, jadi wajar kalau kau tak tahu cara memilih katak dalam sumur. Feng Xiu kemudian menoleh pelan ke arah Gao Peng, nada suaranya tetap santai namun menekan. Kalau begitu, kenapa tidak kau buktikan sendiri keahlianmu? Feng Xiu kembali melanjutkan perkataannya. Biarkan seluruh dunia tahu kemampuan aslimu yang sebenarnya. Gao Peng pun kemudian menghela napas. Lalu Gao Peng mulai mengangkat tangan dengan ekspresi jengkel lalu berseru. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil sertifikat. Dan kenapa malah jadi serumit ini? Gao Peng melangkah perlahan sambil menoleh ke arah Wang Su yang terlihat kesal. Dengan nada tenang ia bertanya, hanya karena aku masih muda, aku disebut curang di ujian ini. Wang Su langsung membentak geram, tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Kau! Tanpa memperdulikan teriakan itu, Gao Peng mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Direktur Li. Kalau Anda tidak bisa melakukannya dan saya bisa melakukannya, jadi menurut Anda saya cuma beruntung? Ekspresinya tenang namun tajam. Lalu ia menarik napas pendek dan berkata pelan, kau menyebut ini tidak kompeten dan kelalaian. Pandangan Gao Peng mengeras. Jika orang lain bisa melakukan sesuatu yang menurutmu mustahil, berarti kau yang bermasalah. Bukan mereka yang curang. Dasar pemikiran yang bodoh. Gao Peng mulai menjelaskan dengan tenang, memperlihatkan gambar sekelompok kera merah di tepi sungai. Red Reaper AP, namanya memang mengandung kata Reaper, tapi itu tak berarti apa-apa. Ia menunjuk pada fakta sederhana. Meskipun hidup dan berkembang biak di sekitar sungai, spesies itu sama sekali tidak memiliki atribut air. Direktur Li terlihat bingung, ia mencoba menalar. Kalau ada Reaper, dalam namanya, bukankah seharusnya mereka punya atribut air? Gao Peng hanya tersenyum datar, pemikiran yang aneh. Kemudian, pikirannya teringat pada satu insiden lain. Di seluruh negeri ada lebih dari satu orang idiot yang berpikir seperti itu. Bayangan seekor makhluk besar muncul dalam benaknya, diselimuti aura gelap yang mencekam. Gao Peng melanjutkan, mereka bahkan memberinya air dan material yin dalam jumlah besar, lalu membiarkannya menelan semuanya begitu saja. Gao Peng menjelaskan tanpa ragu, mereka bahkan tidak tahu kalau kelemahan Red Reaper AP adalah atribut yin. Kalau kau tidak tahu pengetahuan umum seperti ini, berarti kau benar-benar menyia-nyiakan usahamu. Namun begitu mendengar penjelasan itu, Wang Su tiba-tiba meledak. Omong kosong, kau bilang kelemahannya itu atribut yin? Feng Xiu yang berdiri tak jauh dari mereka ikut angkat bicara. Memang benar, Red Reaper AP menunjukkan reaksi takut saat berhadapan dengan kayu, tapi kelemahannya tetap atribut yin. Ia menatap tajam Wang Su dan bertanya, kenapa kamu tidak tahu hal yang sesimpel ini? Wang Su langsung terdiam, terbata menjawab, itu... Gao Peng mengangkat tangan dan menjelaskan dengan tenang. Kekuatan tubuh Red Reaper AP masuk hingga ke sumsum tulangnya. Itu membuatnya sulit dihapus. Ia lalu menatap serius ke depan. Jadi, aku melakukannya dengan cara yang berlawanan. Sambil mengingat kembali prosesnya, Gao Peng melanjutkan. Di hari pertama, aku memberinya rumput lilin hitam untuk memperkuat jiwanya. Tampak beragam bahan material muncul di hadapannya, diselimuti cahaya samar. Lalu aku menambahkan material Yundead dalam jumlah besar dan menstimulasi kristal monster Yundead. Gao Peng berdiri tegak dan menjelaskan dengan suara tegas. Tidak ada metode tersembunyi. Tapi aku menyarankan untuk tidak melakukannya dengan cara yang biasa. Ia menduduk sedikit lalu melanjutkan. Yang benar-benar penting adalah materi yang ditambahkan dan reaksi di antara keduanya. Lalu dengan nada tajam ia memperingatkan, jika kamu tidak tahu ini, jangan bertingkah seperti tahu segalanya. Tatapan semua orang tertuju padanya saat ia melangkah maju.
Aku tidak yakin apa yang akan terjadi pada monster ini jika tidak segera ku evolusikan. Gao Peng menoleh singkat ke belakang dan menutup pertanyaannya. Dan jika monster ini mati saat pelaksanaan ujian, itu bukan tanggung jawabku. Feng Xiu melangkah sambil bertepuk tangan, memberi tepuk tangan penuh kekaguman. Hebat sekali, ucapnya pada Gao Peng. Ia menatapnya serius lalu berkata, dengan kemampuanmu ini, sertifikat pelatih junior jelas tidak cocok untukmu. Feng Xiu melanjutkan dengan nada yakin. Kalau begitu, aku akan memberimu sertifikat pelatih monster menengah. Namun suaranya sedikit melunak. Sebenarnya, aku ingin memberi lebih, tapi itu di luar otoritasku. Jika kamu ingin menaikkannya, pergilah ke Yanjing untuk memperoleh sertifikat lanjutan. Ia menepuk pundak Gao Peng sambil tersenyum. Dengan kemampuanmu saat ini, tidak akan ada masalah. Bekerjalah lebih keras. Feng Xiu melangkah maju dengan tatapan tajam. Suaranya penuh sindiran. Untuk yang berbuat curang, ia berhenti sejenak lalu menatap ke arah Wang Su dan Direktur Li. Siapa yang curang? Apa kalian pikir aku hanya duduk di kursi dan tidak memperdulikan apa-apa? Wang Su langsung membelalak, wajahnya panik. Juga, siapa yang memberitahu kalau Red Reaper Apex harus jadi eliminasi? Direktur Li pun ikut panik dan berkeringat dingin. Lalu mengapa item ujian harus dihilangkan? Di sisi lain, beberapa siswa mulai ikut angkat suara. Salah satu dari mereka berkata sambil menunjuk ke arah Wang Su dan Direktur Li. Benar, aku merasa kalau yang dikatakan Wang Su itu aneh, dan juga Direktur Li, seperti mempersulit Gao Peng. Yang lain segera menimpali. Benar, mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Zhou mengangkat tangannya dan berkata tegas bahwa ia bisa bersaksi. Di sisi lain, Direktur Li nampak terkejut. Sementara dengan penuh keyakinan, Zhou menambahkan bahwa keputusan Direktur Li yang menambahkan Red Reaper AP ke dalam ujian ini bukan tanpa alasan. Direktur Li berusaha menahan, namun Zhou langsung menuding Wang Su dan menyebut bahwa Direktur Li melakukan itu karena disuap oleh Wang Su. Zhou menegaskan, buktinya ada dalam rekam mobilisasi monster yang bisa ditemukan saat investigasi. Wang Su terbelalak kaget, suaranya meninggi. Apa? Wang Su terjatuh ke lantai dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar sambil bergumam putus asa. Berakhir, ini sudah berakhir. Feng Xiu melangkah maju dengan tatapan tegas. Ia menyatakan bahwa semuanya sudah terungkap. Sebagai presidir dari Asosiasi Pelatih Monster Chang'an, ia mengumumkan keputusan resmi. Dengan suara lantang, Feng Xiu menegaskan bahwa Wang Su telah berbuat curang. Karena itu, Wang Su didiskualifikasi dari ujian ini dan dilarang mengikuti ujian selama 3 tahun ke depan. Ia lalu menambahkan, Direktur Li akan dipecat dari Asosiasi Pelatih Guru Chang'an. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Beberapa orang berseru lantang, mampus, dan rasakan itu. Mereka menandakan kepuasan atas terungkapnya kecurangan yang terjadi. Di tengah suasana itu, Feng Xiu mendekati Gao Peng. Dengan senyum ramah, ia berkata bahwa hari ini pasti berat untuknya, lalu mengajaknya beristirahat di ruangannya sambil menikmati secangkir teh. Gao Peng menatap Feng Xiu dengan serius, lalu menjawab bahwa ia juga ingin menanyakan sesuatu padanya. Gao Peng tersenyum lebar sambil menatap dokumen di tangannya. Dengan penuh kebanggaan, ia menyebut bahwa yang ia terima adalah sertifikat pelatih monster menengah. Ia memberi nama Battle Bonded AP miliknya dengan sebutan Dambi, karena monster itu sering terlihat linglung saat sendirian. Sambil melangkah pergi, Gao Peng bergumam bahwa ia mendengar 30 poin akan ditambahkan untuknya ketika mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Gao Peng melangkah menuju bus sambil bergumam bahwa ujian ini sungguh luar biasa. Bukan hanya memberinya monster kelas elit, tapi juga keuntungan besar yang tak terduga. Setelah naik ke dalam, ia mengeluarkan sebuah kartu biru kecil dan tersenyum tipis. Ia berkata bahwa dirinya kini mendapatkan token identitas. Sesuatu yang biasanya hanya diberikan kepada orang-orang dengan koneksi tinggi, bahkan selevel presiden. Namun, raut wajahnya perlahan berubah serius. Dengan nada pelan, ia menyebut bahwa ada satu hal yang masih membuatnya serius berpikir. Di dalam ingatannya, sebelum naik bus, Gao Peng teringat saat dirinya duduk di kantor Feng Xiu. Feng Xiu menyampaikan undangan khusus meminta Gao Peng untuk mewakili kota Chang'an dalam kompetisi pelatih monster dunia. Gao Peng sempat terkejut mendengar hal itu. Namun, Feng Xiu menegaskan Chang'an memang kekurangan pelatih monster dan selama beberapa tahun terakhir tidak pernah meraih hasil yang baik di ajang tersebut. Feng Xiu menatap Gao Peng dengan penuh keyakinan. Jika Tuan Gao Peng bersedia mewakili Chang'an, ucapnya,
Tangannya terulur memberi penekanan. Dunia sudah berubah sejak bencana besar 3 tahun lalu. Kompetisi ini dapat menjadi jalan bagi Anda untuk naik ke status yang lebih tinggi. Tidak peduli tua, muda, atau anak-anak, semua memiliki kesempatan yang sama. Ia mengepalkan tangannya, tatapannya tajam penuh semangat. Saya yakin, jika Anda ikut berpartisipasi, Anda bisa mengembangkan potensi Anda dan bersinar di kancah dunia. Gao Peng hanya bisa tersenyum kaku, keringat dingin menetes di pelipisnya. Sebuah kompetisi dunia ya, hahaha, pikirnya sambil mencoba tetap tenang. Feng Xiu memperhatikan reaksi itu dengan tatapan serius. Tuan Gao, apa Anda tidak tertarik dengan kompetisi ini? Tanyanya hati-hati. Ia kemudian menambahkan, suaranya terdengar penuh harap. Sayang sekali, padahal jika Anda berhasil masuk ke tingkat teratas atau setidaknya masuk top 10, Anda bisa mendapatkan 10.000 kredit. Feng Xiu menghela napas lalu menundukkan kepala sedikit. Maafkan saya, karena sudah egois meminta Anda melakukan hal ini dan memaksamu ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Gao Peng sontak berdiri, telapak tangannya menghantam meja ringan. Coto mate, serunya dengan wajah serius. Feng Xiu menoleh dengan heran. Ada apa Tuan Gao? Tanyanya. Mata Gao Peng berkilat penuh tekad. Presdir, ujarnya lantang. Tekanan seperti ini bukanlah apa-apa di balik kekuatan besar. Ada tanggung jawab besar pula yang harus diemban. Ia menepuk dadanya dengan mantap seolah membakar semangatnya sendiri. Aku akan ikut berpartisipasi di kompetisi itu. Kemudian di dalam bus, Gao Peng bersandar sambil menghela napas panjang. Apa memang aku harus ikut dalam kompetisi itu ya? Gumamnya lelah. Dambi berdiri diam di belakangnya, aura tenang namun menekan. Karena itu terdengar sangat merepotkan. Lanjut Gao Peng dengan nada malas. Beberapa penumpang lain menoleh, mata mereka membelalak. Hei lihat, bukankah itu monster tipe gold yang super langka? Bisik salah satu dengan nada terkejut. Serem banget, bahkan tulangnya saja bisa kelihatan, timpal yang lain. Seorang pria dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu menatap Dambi dengan tatapan tajam. Tipe gold ya? Sepertinya menarik, aku penasaran bagaimana jika aku mengambil tulang tangannya satu. Ia mengepalkan tangannya sambil menyeringai. Mari kita coba kalau begitu. Tali merah tiba-tiba melesat cepat dan melilit tubuh pria itu dengan kuat, membuatnya terkejut dan tak mampu bergerak. Dambi melangkah maju dengan sorot mata tajam, menarik erat lilitan itu hingga tubuh lawannya terangkat. Pria itu membelalak, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Gao Peng yang tidak menyadari itu, ia hanya mendesah pelan. Ia berkata dengan nada datar, "Oh, sepertinya seorang gelandangan tidak bisa jadi seorang yang pemilih ya." Dambi kemudian menarik tali itu lebih kencang, membuat pria yang terikat meringis kesakitan. Sambil mengeluarkan suara tercekik, Dambi kemudian mengeluarkan cakarnya yang tertuju kepada mata pria tersebut. Matanya berkaca-kaca penuh emosi dan merasa takut ketika kuku Dambi akan menembus matanya. Tiba-tiba Gao Peng memanggil pelan, "Dambi." Ia lalu berbicara dengan suara tenang. "Untuk bisa merawatmu dan juga Dazi, sepertinya ayah kalian ini tidak ada pilihan lain selain menjual tubuhnya." Gao Peng berdiri di samping Dambi, menatap tubuh besar monster itu yang berdenyut dengan cahaya merah di dadanya. "Dazi, makanannya sangat banyak, tapi melihat badanmu, sepertinya kamu tidak begitu perlu makan. Merawat kalian berdua itu sangat susah. Aku." Gao Peng tersenyum tipis sambil menatap ke depan. "Lupakan saja, menjadi muda bukanlah hal yang salah. Aku ini bukan hanya tampan saja bila dibandingkan orang seusiaku, tapi aku juga berbakat. Surga akan merasa iri." Di dalam bus beberapa penumpang mulai berbisik pelan. Salah satu dari mereka berkata, "Aku yakin sekali pemuda itu belum membuat kontrak dengan monster itu. Tapi bagaimana dia bisa menjinakkan monster ganas seperti itu tanpa membuat kontrak ya?" Yang lain ikut menimpali. Kapan Chang'an mendapatkan seorang master baru? Sesaat kemudian Gao Peng dan Dambi terlihat berjalan bersama di luar. Gao Peng bergumam pelan, "Apa sebaiknya aku meminta saran Kakak Tang tentang kompetisi ini ya?" Gao Peng berjalan santai di depan dengan Dambi mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba Dambi menghentikan langkahnya, matanya yang bercahaya biru menyipit waspada. Ia mendorong Gao Peng ke samping dengan cepat, membuat Gao Peng hampir terjatuh. Sesaat kemudian, sebuah serangan kuat berwarna ungu menyapu udara, tepat di tempat Gao Peng berdiri tadi. Dambi melompat maju, tubuhnya berputar tajam sambil menebas serangan itu dengan kekuatan penuh. Dambi berdiri tegak dengan napas berat, matanya masih menyala tajam setelah menangkis serangan yang tadi meluncur. Gao Peng yang baru saja berdiri kembali mengusap pinggangnya sambil mengerang pelan.
Aduh duduh, Dambi, kenapa kau tiba-tiba mendorongku begitu keras? Dambi mengeluarkan suara rendah seolah memperingatkan akan bahaya yang mengintai. Gaopeng terdiam sejenak lalu tersenyum kecil. Ah, jadi kamu hanya khawatir aku diserang. Gaopeng menoleh pada Dambi sambil tersenyum menenangkan. Tidak usah khawatir, santai saja. Mulai hari ini kita akan menjadi keluarga. Ia kemudian mengulurkan tangan ke arah Dazi yang muncul di depannya. Dambi, biar ku perkenalkan padamu. Ini adalah Dazi menyeringai lebar, matanya berkilat penuh semangat. Gaopeng terkejut dan berteriak, Dazi? Belum sempat ia mendekat, seorang wanita cantik melambaikan tangan dari kejauhan sambil berkata ramah, Gaopeng, Dazi dan aku datang untuk menjemputmu. Gaopeng segera mengenalinya dan berseru, Kakak Tang. Gaopeng menunjuk Dazi dengan wajah kaget. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dia? Kakak Tang tersenyum tenang. Apa tentang Dazi? Bukankah dia terlihat sangat sehat dan kuat? Ia kemudian menjelaskan sambil tersenyum bangga. Aku memberinya banyak makanan yang bernutrisi. Gaopeng hanya bisa terdiam dengan tatapan datar. Dalam hati ia bergumam, kelebihan nutrisi. Lalu ia menatap Kakak Tang dengan sedikit kesal. Itu kau bilang sehat dan kuat? Kakak Tang mengangguk penuh percaya diri. Benar sekali. Bukankah aku selalu bilang kalau Dazi terlalu kurus sebelumnya? Makanya orang bilang anak laki-laki itu belum cukup mampu soal urus-mengurus. Gaopeng hanya bisa memandangnya dengan bingung. Kenapa dia sumringah begitu, batinnya? Sementara itu Dambi menatap Dazi dengan senyum penuh kemenangan, membuat Dazi kebingungan dengan ekspresi polosnya. Tang Tang tertawa lepas sambil menepuk punggung Gaopeng dengan semangat. Wajahnya riang, namun ucapannya langsung beralih ke hal yang lebih serius. Ia menanyakan soal hasil ujian. Gaopeng mengusap tengkuknya. Ia sedikit kikuk namun tetap tersenyum. Ia menjawab santai bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan nada tenang, ia melanjutkan. Sebagai siswa biasa, ia harus berhadapan dengan monster gagal evolusi sebanyak 9 kali. Tapi akhirnya ia berhasil membuat monster itu berevolusi dan memperoleh sertifikat pelatih monster menengah tanpa kesulitan berarti. Gaopeng melanjutkan penjelasannya sambil menunjuk Dambi. Ia menceritakan bahwa Presdir cabang pelatihan monster bersikeras memberikan Dambi, monster yang telah berhasil ia evolusikan. Ia menerima pemberian itu karena tak ingin menolak niat baik tersebut. Tang Tang terkejut dan langsung menatap ke arahnya, bertanya apakah yang dimaksud adalah sertifikat pelatih menengah. Dengan santai namun percaya diri, Gaopeng mengangkat sertifikat merahnya dan membenarkan. Tang Tang melongok kagum, tak menyangka bahwa itu benar-benar sungguhan. Tang Tang menatap Gaopeng dengan senyum lembut. Ia mengakui bahwa perkembangan pemuda itu benar-benar mengejutkan. Gaopeng menoleh, memanggilnya dengan nada bingung. Tang Tang lalu menyampaikan bahwa ia sebenarnya ingin membicarakan sesuatu. Gaopeng bertanya penasaran dengan maksudnya. Tang Tang pun menjelaskan dengan tenang. Ia menanyakan apakah Gaopeng tahu alasan mengapa para pelatih monster memiliki status yang begitu tinggi. Lalu dengan tatapan serius, Tang Tang memberikan jawaban singkat. Karena tidak peduli seberapa keras seseorang melatih monster, jika monster itu tidak memiliki ego sendiri, maka itu tetap bukan hal yang berarti. Tang Tang melanjutkan penjelasannya. Ia menggambarkan bagaimana para pelatih monster bisa saja kehilangan nyawa hanya karena satu peluru atau satu serangan dari sniper, bahkan jika mereka dikelilingi oleh monster. Gaopeng mulai memahami arah pembicaraan itu. Ia terkejut dan menyimpulkan bahwa selain dilindungi oleh monster, para pelatih juga ternyata memiliki bentuk perlindungan lainnya. Tang Tang tersenyum sambil mengangkat satu jari, menegaskan bahwa tebakan Gaopeng tepat. Lalu dengan nada menggoda ia bertanya, apakah Gaopeng tertarik untuk mempelajarinya? Singkat cerita, di hadapan Gaopeng terbentang gulungan bercahaya, yaitu teknik rahasia monster bernama pergantian konstelasi. Ia membaca dan memahami fungsi itu. Teknik ini memungkinkan pelatih untuk memindahkan damage yang seharusnya ia terima ke tubuh monster miliknya. Namun teknik itu memiliki keterbatasan jarak dan hanya bisa diaktifkan oleh monster itu sendiri. Meski begitu, pertahanan monster jauh melampaui manusia biasa. Dengan duduk bersila dan dikelilingi oleh aura biru, Gaopeng merenungkan satu hal. Jika teknik ini digunakan pada monster yang sudah berevolusi dengan vitalitas dan daya tahan yang lebih besar, hasilnya akan jauh lebih menguntungkan. Setelah mendalami teknik rahasia itu, Gaopeng merasakan sesuatu yang berbeda. Ia baru menyadari bahwa dirinya dan Dazi kini terikat oleh semacam benang tak kasat mata. Hubungan kontrak yang menghubungkan jiwa mereka. Beberapa saat kemudian ia membuka matanya dan menghela napas lega. Sambil merenggangkan tubuhnya di sofa, Gaopeng merenung. Ia menyadari bahwa jika Tang Tang bisa melakukan hal serumit ini,
dengan begitu mudah, maka dia jelas bukan orang biasa seperti yang terlihat. Gao Peng menatap Dazi yang kini nampak lebih bulat dari sebelumnya. Ia menegur sambil menghela napas, menyuruh Dazi melihat dirinya sendiri yang kini jadi gemuk begitu. Tanpa ragu, Gao Peng menambahkan, Dazi sekarang bahkan terlihat seperti babi ungu yang gendut. Tapi karena Dazi tetap bersikeras, Gao Peng pun mengangkat satu tangan dan memberi perintah, Dambi, bawa cermin itu ke sini. Gao Peng menatap Dazi dan bertanya dengan tegas, apakah sekarang ia sudah paham? Dazi yang melihat bentuk badannya pun langsung membatu dan nampak syok. Tak lama, Gao Peng pun berbalik dan menepuk Dazi yang meringkuk lesu di lantai. Ia menyuruhnya bangkit dan mulai berolahraga selama beberapa hari ke depan untuk menurunkan berat badannya. Ia berjanji setelah bobot Dazi berkurang sedikit, ia akan kembali memoles dan mengoptimalkan tubuhnya. Dari benaknya ia memikirkan menaiki Dazi yang sudah memiliki sayap. Kemudian dengan wajah jijik dalam hati ia mengeluh sambil menahan malu. Karena ia tak ingin memiliki kelabang gemuk yang bisa terbang di masa depan nanti. Singkat cerita, hari kedua di pusat kota Chang'an. Keramaian mulai terasa sejak pagi. Tangtang melambaikan tangan dan memanggil dari kejauhan. Gao Peng, di sini. Gao Peng segera mendekat sambil meminta maaf karena membuatnya menunggu terlalu lama. Tangtang tersenyum cerah dan mengangkat satu jarinya. Ia menyebutkan semua pencapaian Gao Peng telah menjadi pelatih monster tingkat menengah, membantu membangun perusahaan dan bahkan merancang bentuk bis. Dengan nada setengah menggoda, ia menambahkan, kita bahkan belum merayakannya. Gao Peng tertawa kecil, menunduk sambil menggaruk kepala. Tangtang tersenyum dan mengangkat tangannya pelan. Ia menegaskan, kehadirannya bukan untuk menggoda, tapi untuk menjemput Gao Peng dan memberitahukan sesuatu yang penting. Sambil menatap gedung tinggi di depannya, ia mulai bercerita. Dahulu ia pernah bekerja sama dengan seseorang untuk membangun sebuah perusahaan kecil. Perusahaan itu sempat berkembang dan menarik banyak investor. Namun, orang yang ia percayai justru membawa kabur uang mereka. Sejak saat itu, banyak pelatih yang memilih hengkang dari perusahaan tersebut. Mendengar itu, Gao Peng menoleh ke arah gedung dan tersenyum kecil. Ia berkata, jadi, Kakak Tangtang, tempat ini tidak seburuk yang kau katakan sebelumnya. Gao Peng melangkah pelan ke depan, menatap gedung-gedung tinggi di sekelilingnya. Ia bertanya dengan nada heran, tempat ini adalah yang paling sibuk di kota, dan tentu saja biaya sewanya pasti sangat mahal. Tangtang mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia mengakui, dulunya bisnisnya berjalan dengan baik, jadi ia bisa menyewa tempat di area itu tanpa ragu. Tapi ekspresinya berubah, senyumannya memudar. Sejak para pelatih pergi, bisnis pun menurun drastis. Gao Peng menyipitkan mata, lalu melirik ke samping. Dalam hati ia merasa ada yang aneh dengan sikap Tangtang hari ini. Tangtang berdehem pelan sambil berjalan lebih dulu, lalu mengajak Gao Peng untuk naik ke lantai atas terlebih dahulu. Mereka masuk ke dalam gedung dan berjalan menuju lift. Sambil tersenyum, Tangtang menjelaskan bahwa ruang studionya ada di lantai 3. Untuk urusan pembayaran, seperti kesepakatan sebelumnya, ia akan memberikan harga terbaik, bahkan Tangtang juga menjanjikan jatah saham dari pembagian keuntungan bisnis. Gao Peng hanya mengangguk mengikuti langkahnya. Tangtang menekan tombol lantai 3 dan menambahkan, tak perlu khawatir, aktivitas belajar Gao Peng tidak akan terganggu karena dia biasanya datang hanya di akhir pekan. Karena pekerjaan sebagai pelatih monster itu sebenarnya sangat mudah. Di dalam lift, Gao Peng berbicara pelan sambil menunduk. Aku berpikir kalau gajinya terlalu besar untukku. Ia menambahkan, ada banyak pelatih monster di pasaran yang bisa Tangtang pekerjakan saat keadaan genting. Jika dipikir-pikir lagi, terlalu banyak pelatih monster yang bisa diambil kapan saja. Tangtang hanya tersenyum tenang dan menjawab, sedikit orang lebih baik. Ia lalu melanjutkan, tak masalah jika dirinya tidak memiliki satupun pelatih monster, karena ia bisa menghancurkan harga pasar dengan mudah. Gao Peng pun mulai berpikir dalam hati. Pertama, teknik penanganan monster yang baik. Kedua, perusahaan yang terletak di jantung kota dengan gaji yang besar. Ia menatap Tangtang penuh makna. Jika dia adalah orang lain, aku pasti akan mencurigainya. Tatapan Gao Peng tertuju pada Tangtang yang ada di depannya. Dalam hati ia berkata, tapi dia adalah kakak Tang, seorang yang mengasuhku selama 3 tahun. Tanpanya mungkin aku akan kesusahan menjalani hidup. Ia mengepalkan tangan. Kemudian berkata kembali, lupakan, kakak Tang tidak mungkin menyakitiku. Gao Peng menatap ke depan dengan tekad yang bulat. Tidak peduli dengan tawaran yang menggiurkan ini.
Meskipun kemampuanku tidak sebaik itu, aku akan bekerja keras lalu menghasilkan banyak uang untuknya di masa mendatang. Dengan senyum yakin, ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti kemauan kakak." Tang Rou menoleh sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku harap kita akan menjalin kerjasama yang baik." Namun dalam hati ia nampak panik. "Astaga, aku grogi sekali." Wajahnya berkeringat dingin saat berpikir. Untungnya Gao Peng tidak menyadarinya. Ting, pintu lift terbuka di lantai 3. Di atas tampak Tang Rou dan Gao Peng melangkah keluar. Seorang gadis dengan rambut hitam dan ungu menyambut dengan ceria sambil melambaikan tangan. "Halo kakak Tang." "Oh, kamu tepat waktu, Kian Kian." Tang Ruo tersenyum lalu memperkenalkan. "Biar ku perkenalkan kepadamu, ahli yang telah kupinang, dia adalah Gao Peng." Tang Ruo lalu menoleh ke arah pemuda di sampingnya. "Gao Peng, dia adalah resepsionis kita, Sun Kian Kian. Dia yang akan membantumu selama di gedung ini." Dengan ceria, Tang Tang berkata, "Gao Peng, aku sudah menjelaskan semua padamu dan dialah yang akan memandumu untuk berkeliling kantor ini." Ia pun berlari kecil menuju lift. "Oh iya, masih ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu, semoga berhasil." Pintu lift tertutup, meninggalkan Gao Peng dan Sun Kian Kian yang hanya bisa saling menatap sambil berkeringat canggung. Gao Peng menggaruk kepalanya dengan canggung. Kakak Tang, bukankah dia bertingkah sangat aneh?" Sun Kian Kian tertawa kecil dan menunjuk ke arah pintu bertuliskan studio pelatih monster Fei Feng. "Tuan Gao Peng, mari kita mulai dari kantor registrasi dan informasi." Gao Peng membalas ramah, "Panggil saja Gao Peng, dan maaf sudah membuatmu kesusahan." Beberapa saat kemudian mereka tiba di dalam ruangan kantor. Gao Peng memandangi gadis muda yang sedang duduk di balik meja komputer. Kian Kian juga melihat ke arah Gao Peng lalu berpikir dalam hati, "Dia muda sekali." Kian Kian memandangi sertifikat pelatih berwarna merah di atas meja lalu bergumam dalam hati, "Pelatih monster menengah ya? Dia mungkin akan menipu bos kami." Sambil menyeruput minuman hangat, Gao Peng di sini berpikir, "Jika aku ingin menghasilkan uang yang banyak untuk kakak Tang, aku akan menaikkan harga standarnya sedikit." Tatapannya serius. Selama pelatih lain mau mengikuti instruksiku, maka bisa dipastikan jika kesuksesan evolusi monsternya akan meningkat menjadi 100%. Dalam kasus ini, aku tidak bisa meminta bayaran yang sama dengan para pelatih lain. Gao Peng menatap cangkir di tangannya sambil berpikir, "Aku juga tidak terlalu butuh uang, tapi jika aku menerima kurang dari yang ku mau, akan sangat disayangkan bagi mereka." Dia melanjutkan dalam hati, "Dan akan sangat tidak hormat jika aku terus menggunakan kode kecuranganku. Jadi mungkin aku akan lebih berhati-hati lagi. Berdasarkan harga pasar yang ada, menyangkut pelatih monster menengah, akan kuambil dan kemudian kulipat gandakan 3 kali lipat." Tak lama, Kian Kian kembali dengan sertifikat di tangan, lalu berkata, "Gao Peng, registrasimu sudah selesai." Gao Peng menjawab singkat, "Terima kasih." Wanita itu menatap Gao Peng dengan cemas dan bertanya, "Apa kau memang ingin menetapkan harga bayaranmu 3 kali lebih tinggi dari para pelatih monster menengah lainnya?" Ia melanjutkan, "Kau mungkin tidak paham karena masih belum memiliki pengalaman dalam hal ini. Tapi jika harga yang kau tetapkan tidaklah normal, maka akan sulit buatmu untuk memiliki pelanggan dan juga akan berpengaruh terhadap reputasi studio ini." Gao Peng menatapnya datar lalu menjawab, "Jadi yang coba kau sampaikan adalah?" Tuan Ma tiba-tiba melangkah maju dengan sorot mata tajam, berdiri tegap di depan Gao Peng yang masih duduk tenang. Kian Kian nampak terkejut, memanggil pelan, "Tuan Ma." Dengan nada tegas dan suara meninggi, Tuan Ma menegaskan bahwa Gao Peng harus membuktikan keahlian yang sebenarnya. Ia menunduk sedikit, ekspresinya serius lalu menekankan, "Kau menetapkan harga 3 kali lipat bukan?" Sambil melangkah lebih dekat, ia menghentakkan kakinya ke lantai. Dengan penuh tekanan, membuat suasana makin menegang. Tuan Ma lalu berseru keras, matanya membara, "Selama kau bisa menyembuhkan 3 monsterku, harga berapapun akan kubayar." Jari telunjuknya mengarah langsung ke wajah Gao Peng. Napasnya memburu, "Bahkan jika harus, akan kuberi 10 kali lipat." Tuan Ma kembali berteriak, emosinya memuncak. 10 kali lipat, aku akan membayarmu 10 kali lipat jika kau berhasil menyembuhkan monsterku." Kian Kian mencoba menenangkannya meski wajahnya panik. "Pak, tolonglah tenang." Namun Gao Peng tetap tenang, duduk tanpa tergoyahkan, lalu berkata pelan, "Aku menolaknya." Tuan Ma terkejut, tapi sebelum sempat bereaksi lebih jauh, Gao Peng melanjutkan, "Karena Anda adalah pelanggan pertamaku, aku akan memberikan Anda bonus." Sorot mata Tuan Ma menyipit curiga. Ia bertanya tajam, "Apa kau yakin bisa menyembuhkan monsterku?" Dengan ekspresi tenang dan nada percaya diri, Gao Peng menjawab, "Tenang saja,
Saya ingin melihat monster Anda terlebih dahulu sebelum mengobatinya. Tuan Ma menarik napas panjang lalu menyerahkan kotak biru yang ia bawa. Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini, bocah. Kian menahan napas. Ekspresinya tegang saat melihat isi kotak itu. Di dalamnya seekor monster mungil berwarna ungu terbaring lemah, dengan luka terlihat jelas di tubuhnya. Ya ampun, ucap Kian. Gao Peng menatap makhluk kecil itu dengan sesama. Lalu Tuan Ma bertanya, bisakah kau menyembuhkannya? Monster kecil itu menggeliat pelan di telapak tangan Tuan Ma. Tubuhnya bergetar lemah. Gao Peng memindai monster kecil itu dan data langsung muncul di hadapannya. Jenis monster, Purple Lightning Red, level 19, kelas Elite. Atribut petir, status cedera ringan akibat kesakitan, kelemahan atribut tanah. Namun tepat saat ia menganalisis lebih dalam, sorot matanya berubah tajam. Tunggu, gumamnya curiga. Ia menyembitkan mata lalu terkejut. Apa ini? Sebuah peringatan muncul di layar berwarna merah menyala. Tolong, tangani mutasi yang berbahaya ini sesegera mungkin. Gao Peng langsung menatap Tuan Ma dengan tajam. Makanan apa yang Anda berikan sampai membuat dia seperti ini? Tuan Ma terdiam sejenak, bingung lalu menjawab ragu. Aku hanya memberinya Blood Jet Mushroom. Sambil menunjukkan gambaran jamur merah itu, ia terlihat menyesal. Aku hanya ingin dia bermutasi dan berevolusi. Tuan Ma menunduk lalu memohon. Kumohon, sembuhkan dia. Gao Peng mengamati monster kecil itu sambil menyentuh dagunya, berpikir dalam diam. Ia lalu menjelaskan, sebenarnya tikus ini sudah ada di tahap evolusi. Tapi karena terjadi penolakan antara kekuatan atribut darah dan atribut petir, inilah yang akan terjadi. Kemudian sebuah instruksi dari sistem muncul di benak Gao Peng. Isinya jelas dan terperinci. Campurkan beberapa bahan langka yang harus diolah secara khusus untuk menyembuhkan monster itu. Gao Peng menyimpaknya serius. Dalam hati ia memutuskan untuk mengikuti metode yang disarankan sistem agar proses evolusi bisa berhasil. Tanpa membuang waktu ia menyebutkan bahan yang dibutuhkan kepada Kian. Kian, berikan aku 5 buah Shadow Fruit, 1 Red Maple Heart, sepasang daun Thunder Gold, dan 1 kristal inti monster Bloodbath. Tanpa banyak berpikir, Kian langsung menyanggupi tanpa ragu permintaan dari Gao Peng. Gao Peng lalu berbalik ke arah Tuan Ma dan menegaskan bahwa mereka sudah menemukan cara untuk menyembuhkan monster itu. Tapi ia meminta agar tidak diganggu selama proses berlangsung. Tuan Ma langsung menyetujui dan Gao Peng menatap monster kecil itu dengan hati-hati. Tatapannya tenang, tapi penuh ketegasan. Dalam bisikan lembut, ia meyakinkan bahwa monster ini akan melewati semua ini dan berhasil berevolusi. Ia melangkah masuk ke ruang perawatan. Pintu tertutup rapat di belakangnya. Di bawah cahaya lampu operasi, Gao Peng bersiap. Kedua tangannya terangkat, wajahnya tak menunjukkan ragu sedikit pun. Kian dan Tuan Ma hanya bisa terpaku. Mata mereka membelalak saat menyaksikan adegan tak terduga itu. Apa ini? Aman buat si kecil? Tanya Tuan Ma, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gao Peng dengan ekspresi datar dan senyum ringan di balik kacamata silau. Kemudian ia membawa monster kecil itu ke atas talenan lalu mengangkat pisau besar di tangannya. Hah? Ada masalah? Ucapnya santai seolah ia hanya akan memotong sayuran. Seketika itu juga, Tuan Ma dan Kian berteriak panik. Sungguh tidak berperi kehewanan. Saat Gao Peng akan memasukkan tikus itu ke dalam panci, Tuan Ma berteriak, hentikan! Kian juga sangat khawatir atas perbuatan Gao Peng ini karena menurutnya jika gagal, ini akan sangat merugikan perusahaan. Namun Gao Peng tidak peduli dan melemparkan tikus itu ke dalam panci. Setelah masuk ke dalam panci, Gao Peng pun mengaduk-aduk tikus itu beserta ramuan yang ada di dalamnya, layaknya sebuah sup. Gao Peng pun berdiri di depan dapur dengan senyum gelap dan aura mencurigakan menyelimuti tubuhnya. Dengan nada menyeramkan, ia mengangkat sendok dan bertanya, apakah Anda mau mencoba sup ini, Tuan? Tuan Ma tersentak mundur sambil berteriak, tidak. Tiba-tiba ekspresi Gao Peng berubah kembali santai. Ia tertawa kecil dan menenangkan. Jangan terlalu serius, aku hanya bercanda. Dengan percaya diri, ia membuka tutup panci dan memperlihatkan isi di dalamnya. Lihat Tuan Ma, ujarnya tenang. Tuan Ma menatap takjub ke arah panci yang mengepul. Di dalamnya nampak tikus itu terlihat nyaman dan rileks setelah berendam di dalam panci itu. Gao Peng menjelaskan, ini bukanlah sup. Ini adalah pengobatan yang sudah saya siapkan untuk monster Anda. Saya menghangatkannya hanya untuk meningkatkan khasiatnya. Tuan Ma menahan diri agar tidak panik. Meski di hadapannya, Gao Peng mulai berubah menyeramkan, membara oleh aura gelap yang nyaris seperti iblis. Aku akan memasakmu 2 kali, lalu mendiamkanmu selama 10 menit. Cengiran sadis itu bukan sekedar candaan, tapi akan tekad dan ancaman tersembunyi di baliknya.
Namun di balik sorotan matanya, Tuan Ma merenung dalam pikiran. Di kota Chang'an hanya ada 2 pelatih monster kelas atas dan mereka memiliki status tinggi. Karena itu aku tak bisa seenaknya membuat janji. Pandangan matanya menajam, menatap Gao Peng yang kini sibuk dengan panci. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan diam. Aku akan menuntutnya. Kemudian 10 menit pun berlalu. Tuan Ma berdiri dengan gelisah, menatap Gao Peng yang masih sibuk di dapur. Tuan Gao Peng, apa belum selesai juga? Gumamnya setengah cemas. Namun Gao Peng menjawab santai tanpa menoleh. Tenang saja, akan segera selesai. Dengan penuh percaya diri, ia mengangkat tutup panci dan berseru, "Ini dia!" Asap langsung membumbung keluar disusul oleh kilatan cahaya aneh dari dalam panci. Seketika sesuatu melompat keluar. Seekor makhluk mungil berkilau merah muda. Tubuhnya masih bergetar akibat ledakan energi yang dilepaskan. Makhluk itu meringkuk di udara, dikelilingi oleh pusaran aura yang padat. Tiba-tiba matanya bercahaya merah. Sinar merah muda itu meledak ke langit, membentuk lintasan tajam yang menghantam atap dengan kekuatan menggelegar. Dengan kecepatan luar biasa, energi itu menyambar secara liar, menghancurkan benda-benda di sekitarnya, dan menebarkan tekanan yang mengguncang ruangan. Tuan Ma menatap penuh takjub. "Ini berhasil. Aku berhasil mengevolusikannya," serunya dengan semangat. Di sampingnya, Kian berteriak panik sambil menutup kepalanya. "Ya Tuhan, ruang perawatannya." Kemudian sebuah tampilan data muncul menampilkan informasi tentang makhluk yang baru saja berevolusi. Jenisnya adalah 100 Purple Lightning Blood, level 20, kelas sempurna dengan 2 atribut utama petir dan darah. Gao Peng tersenyum tipis sambil menjelaskan, "Anda sangat beruntung, dia memiliki atribut ganda." Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan. Dengan sedikit latihan, dia akan mencapai level leader. Tuan Ma nampak kagum, memeluk makhluk itu dengan perasaan campur aduk. "Maafkan aku, karena sudah bersikap kasar. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar membantu monsterku untuk berevolusi." Lalu ia membungkuk hormat sambil berkata tulus, "Terima kasih banyak Tuan Xiaopeng." Gao Peng menanggapi pujian itu dengan santai. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Cukup kasih aku bayaran," katanya sambil tersenyum. "Oh iya, ini adalah tagihan konsultasi dan biaya kerusakan." Tuan Ma menerima kertas itu dengan anggukan. "Baiklah, saya akan membayarnya." Tak lama kemudian, Gao Peng menyerahkan secari kertas lain kepada Kian. "Tolong kamu belikan material yang ada di list ini, lalu kirimkan ke rumahku. Uangnya bisa kamu ambil dari komisi." Kian menerima daftar itu sambil menjawab patuh. "Baiklah." Tuan Ma pun kembali bersuara, nada bicaranya lebih ramah. "Tuan Xiaopeng, aku akan sangat senang bila Anda mau berkunjung ke rumahku. Jika Anda tidak sibuk, maukah Anda membuat janji dengan saya besok?" Gao Peng terlihat sedikit canggung. "Oh, itu." Tuan Ma tiba-tiba berseru, "Tuan Xiaopeng, jangan khawatir masalah uangnya." Ia mengangkat 3 jari dengan semangat. "Aku akan membayar 3 kali lipat. Tidak, aku akan membayar lebih dari itu." Namun Gao Peng langsung menggeleng. "Bukan seperti itu. Besok aku ada kelas dan tidak punya waktu luang." Tuan Ma nampak heran. "Dengan keahlianmu saat ini, kenapa Anda masih ingin belajar? Apa itu kelas pelatihan asosiasi atau kelas yang lain?" Sambil mengambil bajunya, Gao Peng berkata, "Apa yang Anda pikirkan?" Dengan langkah santai, Gao Peng menoleh sambil tersenyum. "Aku ini masih kelas 3 SMA. Ia berjalan meninggalkan ruangan lalu menambahkan, "Kalau begitu aku pulang dulu karena masih banyak PR yang belum aku kerjakan." Tuan Ma dan Kian hanya bisa terdiam terpana. "Anak muda zaman sekarang memang mengerikan," gumam Tuan Ma. Dengan nada tidak percaya, Kian mengatakan, "Bos baru saja mempekerjakannya beberapa hari yang lalu dengan gaji yang tinggi dan mengeluarkan semua pelatih yang ada di perusahaan ini. Dan bos memintaku merahasiakan ini dari Gao Peng." Di tempat lain, Tang duduk santai di sofa memainkan sebuah kristal kecil di jemarinya. "Kualitas kristal yang bagus," gumamnya sambil memperhatikannya dengan seksama. Aura sihir mulai terpancar di sekelilingnya, membentuk sosok makhluk ilusi yang melayang di udara dengan tenang. Tang menyodorkan kristal itu ke salah satu dari mereka. "Kirim barang ini ke sana," ucapnya dingin. Makhluk itu langsung menerima perintahnya dan dalam sekejap cahaya mengkilap memancar dari kristal yang mulai menghilang, disertai suara mendesis, sizzle. Kristal yang dikirim oleh Tang muncul perlahan di udara, menembus kaca dan melayang turun ke dalam sebuah ruangan. Kristal itu jatuh tepat di depan Dazi yang tengah berbaring santai di lantai. Ia segera membuka mata, menatap benda asing yang kini ada di hadapannya. Dari belakang, Dambim muncul. Auranya mengintimidasi dan penuh tekanan. Dazi mengangkat kepala, menatap kristal itu dengan bingung, lalu memakannya tanpa pikir panjang. Dazi mendadak memerah, ekspresinya berubah menjadi seperti sangat malu.
penuh rasa senang setelah menghirup aroma dari kristal itu. Namun tak butuh waktu lama, tubuhnya tiba-tiba menggigil hebat. Aura misterius dari kristal itu mulai bereaksi di dalam tubuhnya. Melihat perubahan aneh tersebut, Dambi segera bergerak dengan ekspresi terkejut. Dazi pun langsung terpental ke udara. Tubuhnya bergetar kuat seperti hendak meledak dari dalam. Gao Peng berjalan santai di bawah cahaya matahari sore, membawa kantong plastik berisi jamur pinus di tangannya. Ia terlihat puas dengan temuannya. Ia berpikir dalam hati, 15 pon jarum pinus cadar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Dambi selama sebulan. Pikirannya melayang pada Dambi yang kini telah berubah menjadi makhluk kelas elit. Jika perkembangan itu terus berlanjut, Dambi bahkan bisa mencapai tingkatan yang hanya pernah ia dengar dari buku dan acara televisi, yaitu kelas sempurna. Gao Peng menghela napas pendek. Lebih baik ia memberikan nutrisi berkualitas untuk Dambi dalam jangka waktu tertentu sebelum memutuskan jalur evolusi selanjutnya dengan lebih tepat. Namun ia tahu tak semua hal bisa direncanakan semudah itu. Tatapannya mengeras saat ia mengingat sesuatu. Untuk mengembangkan Dazi dibutuhkan kristal monster atribut petir level 10 atau lebih tinggi. Dan itu bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Keringat menetes dari pelipisnya. Sementara ia merenung dalam hati. Material semacam itu terlalu langka dan susah didapatkan. Gao Peng menghela napas frustasi. Dalam hati ia mengeluh. Bahkan jika ia berhasil menemukan kristal yang dibutuhkan, belum tentu ia sanggup membayarnya. Belum sempat ia tenggelam dalam keluhan, tiba-tiba suara benturan keras terdengar dari arah gedung di depannya. Sebuah dentuman mengguncang udara. Ia refleks menoleh, ekspresinya kaget. "Ada apa itu?" serunya panik, menatap debu dan serpihan yang berterbangan dari lantai atas kamarnya. Wajah Gao Peng seketika menegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia bergumam cemas. Dalam hati, ia hanya bisa berharap tak ada sesuatu yang buruk terjadi di rumahnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari sekuat tenaga. Kantong belanjaannya terlempar, isinya berserakan di tanah. Namun ia tak peduli. Langkahnya terus melaju menaiki tangga dengan cepat, nyaris terpeleset karena tergesa-gesa. Sesampainya di depan pintu rumahnya, tangannya langsung terulur, bersiap membukanya. Begitu pintu terbuka, Gao Peng langsung menerobos masuk dengan napas memburu. Ia memanggil keras nama Dambi, panik dan khawatir. Di dalam ruangan, Dazi terlihat berguling-guling di lantai. Tubuhnya menggeliat liar. Sebenarnya Dazi tengah kehilangan kendali akibat proses evolusi yang berlangsung hebat. Informasi cepat muncul di benaknya. Jenis monster ini adalah Purple Backed Yellow Cloud Centipede, berstatus sedang berevolusi. Kelasnya masih normal, tapi sudah mencapai level 8. Tubuh Dazi menyerap terlalu banyak kekuatan dari kristal Lightning Vajra Centipede. Karena kesamaan spesies reaksi instan memicu proses evolusi yang tak terkendali. Gao Peng terbelalak. "Apa? Proses evolusi?" serunya. Matanya terpaku pada tampilan data yang mengambang di udara. Ia menatap kaget. Kristal itu ternyata berasal dari monster kelas atas. Kebingungan mulai menguasai pikirannya. Ia menatap Dazi yang masih menggeliat lalu menghela napas panjang. "Bagaimana bisa kamu memakan sesuatu yang sangat mahal? Dan siapa juga yang memberinya?" pikirnya dengan lelah. Tiba-tiba tatapannya teralihkan pada satu sosok Tangtang yang mengintip di balik pintu. Gao Peng mengernyit lalu menggumam pelan, "Kakatang." Tangtang muncul di ambang pintu. Batu kecil terdengar dari bibirnya. Gao Peng langsung menoleh dan menatapnya tajam. "Kakatang, yang memberikan kristalnya itu kamu kan?" Nada suaranya terdengar menahan emosi. Ia melangkah mendekat dengan ekspresi kecewa. "Kenapa kakak melakukan ini? Akan lebih baik kalau kakak bicara padaku terlebih dahulu." Tangtang hanya berdiri diam. Kemudian ia menghela napas dengan lirih. "Haha." Tangtang kemudian tersenyum kecil sambil menunduk. Namun dalam hati membatin, "Jika aku memberitahumu lebih dulu, kamu pasti tidak akan mau." Ia tertawa pelan sambil melangkah masuk. "Aku kesini hanya untuk membawakanmu ini," ucapnya ringan. Tangtang menaruh 2 kantong belanja di lantai dengan nada mencela lembut. "Lihat betapa cerobohnya dirimu, meninggalkan barang bawaan di tengah jalan." Langkahnya berbalik menuju pintu. "Sungguh kamu menjadi sangat boros ya setelah beberapa hari bekerja," keluhnya sambil melambai santai. Tangannya terulur, namun langkah sang kakak sudah menghilang di balik pintu. "Kakak," panggil Gao Peng lirih. Suara dari luar menjawab santai, "Kalau begitu beristirahatlah, aku tidak akan mengganggumu lagi." Pintu tertutup rapat. Ia terdiam sesaat, lalu menunduk. Senyum getir muncul di wajahnya. "Itu baru Kakatang. Kakatang yang selalu tahu apa yang aku butuhkan." Namun, kedamaian itu tak tertahan lama.
Dasar rakus, kedepannya jangan sembarangan memakan makanan yang kau lihat, paham? Ucap Gaopeng memarahi Dazi dengan menggetok kepalanya. Kekesalan itu belum reda, matanya lalu menatap layar dengan ekspresi lelah. Hah, apakah ada cara cepat untuk mengevolusikannya? Gumamnya lesu. Gaopeng memandangi satu persatu benda di lantai dengan wajah serius. Bukan ini, gumamnya sambil menyingkirkan mur dan bola kecil. Bukan ini juga, dan bukan ini juga. Tangannya akhirnya berhenti saat melihat sebatang tanaman ungu kecil. Ini dia. Senyum muncul di wajahnya saat ia menggenggam tanaman itu dengan hati-hati. Jika aku mengubahnya menjadi jus dan memberikannya ke Dazi, itu akan membantu kecepatan evolusinya. Tanpa membuang waktu, Gaopeng langsung menuju dapur dan mulai memblender bahan itu. Fokus sepenuhnya pada ramuan yang sedang ia persiapkan. Dazi menatap Gaopeng dengan mata berkaca-kaca. Cepat minum ini, katanya pelan sebelum tubuhnya mulai bergetar hebat. Tubuh mungil Dazi seketika diselimuti cahaya emas yang menyala ganas. Aura panas meletup dari tubuhnya, memenuhi ruangan dengan energi liar. Dalam sekejap tubuhnya melompat ke udara lalu meledak menembus jendela memecahkan kaca dengan dentuman keras. Tatapan matanya kini berubah tajam menyala merah terang. Gaopeng terdiam menatap sosok di hadapannya. Dazi yang kini telah berevolusi sempurna menjadi bentuk barunya. Akhirnya, informasi lengkap tentang Dazi muncul di hadapan Gaopeng. Monster tipe Purple Baked Lightning Centipede, berlevel 9 dan masuk kelas epic. Atributnya petir dan biru. Syarat evolusinya memang rumit. Gaopeng harus mengubah Silver Grass menjadi bubuk, mencampurnya dengan air lalu mendiamkannya selama seminggu. Ditambah lagi dibutuhkan kristal dari bos monster rank D atribut petir. Gaopeng menarik napas lega. Akhirnya selesai juga, gumamnya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka semua ini akan berhasil. Dazi benar-benar berevolusi ke kelas epic, tapi ekspresinya mulai berubah bingung. Dazi hanya tergeletak di lantai, tubuhnya kaku dan tak tergerak. Di belakangnya Dambi berdiri diam menatap Dazi yang nampak seperti pingsan. Ruangan mendadak hening, hanya tatapan kosong dan tanda tanya yang memenuhi kepala mereka. Dambi menunduk menatap Dazi yang masih tergeletak. Meski tubuhnya tak menunjukkan ekspresi, tatapannya nampak penuh kekhawatiran. Padahal Dazi selalu menjahilinya, tapi Dambi tetap mencemaskannya. Gaopeng mendekat sambil tersenyum tenang. Jangan khawatir, dia hanya lemah saja setelah berevolusi. Dambi tak berkata apa-apa, hanya terdiam. Gaopeng melanjutkan dengan santai. Oh iya, aku punya sesuatu untukmu. Ini makanan. Ia mengangkat sebuah mangkuk berisi daun hijau yang nampak segar, memperlihatkannya pada Dambi. Dambi memandangi mangkuk itu dengan ragu, lalu perlahan mengulurkan tangan dan mengambilnya dengan ekspresi bingung di wajahnya yang kosong. Dambi mulai menyantap makanan yang diberikan oleh Gaopeng. Butiran hijau itu masuk ke tenggorokannya, mengalir melewati tulang leher dan menuju orb merah di dadanya. Seketika tubuhnya membeku. Dambi berhenti mengunyah. Ia menatap makanan di tangannya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Tidak paham apa yang baru saja terjadi. Ekspresinya kebingungan, seolah tidak mengerti apakah yang ia makan itu benar-benar makanan. Gaopeng tiba-tiba mendekat sambil menepuk punggung Dambi dengan lembut. Anak pintar, tidak apa-apa, lanjut makan saja, ucapnya pelan. Gaopeng menatap Dambi dengan senyum puas. Suaranya terdengar lembut namun penuh tekad. Kamu baru saja berevolusi. Ini akan membantumu menstabilkan kekuatanmu. Aku juga akan segera mengevolusikanmu lagi setelah menemukan ramuan yang cocok untukmu. Ia menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Kamu akan menjadi monster yang paling kuat di dunia. Sementara itu, di sini terlihat Dazi sudah sadar. Dan terlihat juga Gaopeng duduk santai di sofa menghela napas lega setelah proses panjang yang melelahkan. Dambi berdiri di belakangnya menatapnya dengan diam. Dazi melangkah mendekat, kepalanya sedikit miring. Tak sepenuhnya mengerti, tapi jelas penuh rasa ingin tahu. Dazi berjalan pelan sambil menarik selimut dengan mulutnya. Berusaha hati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Di luar jendela, Tang-Tang mengintip dari balik tirai. Wajahnya tenang namun matanya penuh perhatian. Apa mereka sudah tenang setelah ada masalah? Bisiknya pelan. Sementara itu di dalam ruangan, Dazi dengan lembut menyelimuti Gaopeng yang tertidur di sofa. Dazi naik ke pangkuan Gaopeng, meringkuk di bawah selimut bersama tubuh mungilnya yang masih hangat pasca evolusi. Tang-Tang masih memperhatikan dari kejauhan. Xiaopeng, kamu harus segera tumbuh kuat secepat mungkin, ujarnya dalam hati penuh harapan. Kemudian, cerita berpindah ke sebuah gedung sekolah yang berdiri megah di bawah langit cerah. Namun, ketenangan luar itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di dalam. Di ruang kepala sekolah, suasana memanas.
Kepala sekolah berdiri dengan amarah meledak, mengepalkan tinjunya dan menghantam meja dengan keras. Aku sama sekali tidak setuju. Wajahnya memerah, suaranya penuh penolakan. Bagaimana bisa kita membiarkan monster masuk ke sekolah? Ia menatap lawan bicaranya dengan penuh tekanan. Para siswa di sini masih anak-anak. Tak satu pun dari mereka dilatih secara profesional. Matanya membelalak, emosi memuncak. Orang-orang di atas, apa mereka bahkan memikirkan keselamatan pribadi para siswa? Pria berseragam duduk dengan tenang, namun tatapannya penuh beban. Hei, di masa damai, usia seperti ini memang masih dianggap anak-anak. Ia mengepalkan tangan lalu melanjutkan dengan suara serius. Tapi di zaman kuno, anak-anak seusia mereka sudah mengangkat senjata demi membela negara. Kepala sekolah yang tadi marah kini terdiam sejenak. Wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Situasi sekarang sudah sampai sejauh ini. Pria berseragam itu menunduk. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran mendalam. Meski teknologi terus dikembangkan di seluruh dunia, kecepatannya, ia terhenti, seolah tak yakin apakah kemajuan itu cukup untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Pria berseragam itu melanjutkan dengan nada semakin serius. Meski dunia kini dipenuhi riset dan teknologi baru, kecepatannya masih terlalu lambat. Ia menggambarkan kondisi saat ini dengan visualisasi makhluk-makhluk yang dulunya biasa kini berkembang berevolusi. Jika keadaan terus seperti ini, akan tiba saatnya di mana teknologi manusia tak lagi cukup untuk mengimbangi mereka. Dan ketika hari itu tiba, semuanya sudah terlambat. Kepala sekolah, suatu peringatan tegas bahwa perkembangan kekuatan para bis berjalan jauh lebih cepat dari kemampuan manusia dalam mengejar ketertinggalan teknologi. Cerita pun berpindah ke dalam kelas yang ramai oleh celoteh para siswa. Tiba-tiba nama Gao Peng terdengar lantang dipanggil. Seorang teman sekelas dengan nada terkejut sekaligus kagum menghampirinya sambil berkata, "Gao Peng, seriusan, kamu dapat sertifikat pelatih monster tingkat menengah." Gao Peng yang nampak tenang dan santai hanya membalas dengan senyuman ringan. Kok kamu tahu?" Temannya itu pun langsung menjelaskan dengan membawa sebuah koran di tangannya. "Gao Peng, kamu masuk koran." Tertulis jelas di halaman utama, Chang'an Daily News. Gao Peng tercatat sebagai pelatih monster tingkat menengah termuda di kota, bahkan memecahkan rekor asosiasi pelatih sepanjang tahun ini. Sontak suasana kelas pun geger. "Kamu jadi terkenal sekarang, artis besar nih. Keren, ini bakal bikin nama kelas kita naik daun." Di antara keramaian, seorang siswa tak bisa menyembunyikan kesenangannya, terutama karena pencapaian Gao Peng secara tak langsung mengalahkan rivalnya Li Zigong. Itu benar, menghancurkan Li Zigong. Hahaha. Setelah tahu bahwa ibunya juga hadir saat ujian, Li Zigong merasa sangat terpukul. Tekanan itu membuatnya frustasi berat, sampai seakan ingin menghantamkan kepalanya sendiri ke tembok. Kejayaan Gao Peng telah mengubah suasana sekaligus mengguncang ego beberapa pihak.